Di tengah-tengah frustasinya tersebut, suatu hari Zainuddin mengungkapkan niatnya kepada Joy untuk ingin membeli kendaraan baru berupa sepeda motor baru dan meminta Joy menemaninya untuk membeli motor tersebut. Zainuddin yang percaya kepada Joy juga menyampaikan jika dia sedang punya uang senilai 200 juta rupiah dari hasil penjualan besi yang akan digunakan untuk membeli kendaraan baru. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tahun 2021. Mengisahkan tentang seorang pria yang ditemukan tewas tidak bernyawa, terkubur di bawah tiang saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang sering disebut dengan menara sutet. Tindakan yang mengerikan ini dilakukan oleh seorang pria lain yang merupakan anak buah korban sendiri yang merasa sakit hati karena korban kerap menyuruh si pelaku untuk menceraikan istrinya, dan juga di saat itu pelaku ingin menguasai harta korban. Untuk melancarkan aksi keji tersebut, si pelaku ini tidak melakukannya sendiri. Dia turut mengajak orang lain yang merupakan kerabatnya untuk terlibat dan membantunya dalam melancarkan aksi keji itu. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sakit hati disuruh bercerai dengan istrinya, seorang pria nekat bosnya yang menjadi pengusaha besi tua di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Guna menghilangkan jejak, pelaku mengubur jasad korban dan menenggelamkan mobilnya ke dalam danau. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ada seorang pria yang berusia 48 tahun yang bernama Zainuddin. Dia sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Eni Marlina atau yang akrab disapa Eni dan sudah dikaruniai seorang anak. Zainuddin merupakan seorang pengusaha besi tua di gudang kilometer 8 Tanjung Pinang. Zainuddin dikenal sebagai pengusaha yang sukses dan kesuksesannya terlihat dari banyaknya aset yang dia miliki sehingga dia jadi cukup disegani oleh warga sekitar. Sebagai seorang pengusaha yang cukup disegani, Zainuddin juga sangat dihormati. Hal ini tidak hanya karena keberhasilannya di dalam dunia bisnis, tetapi juga karena sifatnya yang dermawan dan sikap ramah yang selalu ditunjukkan kepada semua orang, baik kepada para tetangga maupun kepada para pekerjanya atau anak buahnya. Di antara para anak buahnya, ada satu orang yang paling dekat dengan Zainuddin yang bernama Zulkifli alias Joy. Joy ini merupakan seorang pria berusia 27 tahun yang statusnya sudah menikah dan sudah punya anak. Namun mengenai identitas dari istri dan anaknya tidak dijelaskan di media manapun. Kehidupan Joy bisa dikatakan cukup sulit. Joy dan keluarganya hidup secara pas-pasan. Dan meski Joy memiliki pekerjaan dan penghasilan dari bekerja bersama Zainuddin, namun bukannya tidak bersyukur. Tapi faktanya, mengenai kebutuhan hidup yang semakin tinggi, apalagi harganya juga terus melonjak di tengah-tengah pandemi COVID di saat itu. Rasanya, penghasilan Joy tidaklah cukup untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Dan rasanya untuk bisa makan sehari-hari saja sudah syukur. Dan oleh karena itu, Joy pun bertekad untuk bisa bekerja lebih giat demi bisa mencukupi segala kebutuhan dan membuat keluarganya bahagia. Dan rupanya semangat Joy dalam bekerja cukup menarik perhatian Zainuddin sehingga Joy kerap diandalkan oleh Zainuddin yang membuat mereka semakin lama jadi semakin akrab. Meskipun Zainuddin adalah seorang bos dan Joy hanyalah anak buah dan usia mereka juga terpaut cukup jauh. Rupanya sering sekali keduanya saling curhat tentang kehidupan keluarga mereka masing-masing. Perbedaan usia yang jauh di antara keduanya membuat Zainuddin kerap menganggap Joy seperti adiknya sendiri dan kerap membantu Joy seperti di saat Joy membutuhkan uang, dia dengan senang hati
membantunya. Selain itu, Zainuddin juga kerap memberikan nasihat kepada Joy, dan bagi Joy, nasihat Zainuddin yang lebih tua darinya cukup berguna sebagai panduan hidup. Dan meski begitu, yang namanya sudah cukup dekat memungkinkan seseorang jadi cukup blak-blakan. Seperti yang dilakukan oleh Zainuddin kepada Joy, yang mungkin maksud Zainuddin adalah memberi nasihat dan saran, rupanya malah jadi menyakiti perasaan Joy. Zainuddin di saat itu kerap menasehati Joy, yang mana Joy sendiri hidupnya serba kekurangan dan dikatakan tidak mampu mengurusi istri serta buah hatinya. Dan hal tersebut malah dikatakan oleh Zainuddin seolah-olah Joy seperti menjebak istri serta anaknya dalam belenggu kemiskinan. Dan di saat itu Zainuddin menyarankan agar Joy menceraikan saja istrinya. Di saat itu entah kenapa Zainuddin bisa berkata demikian. Mungkin karena merasa sudah terlalu dekat dan dia bebas berkata apapun. Dan ternyata hal tersebut membuat Joy jadi sakit hati dengan perkataan Zainuddin. Bahkan bukan sekali dua kali Zainuddin berkata seperti itu. Tapi Zainuddin sering sekali menyarankan Joy untuk bercerai. Dan yang membuat Joy jadi bingung dan merasa curiga bahwa apakah jangan-jangan Zainuddin menyukai istrinya? Meskipun hanya sekedar prasangka saja, Joy merasa sakit hati dengan perkataan Zainuddin. Dan dia jadi menyimpan dendam terhadap Zainuddin semenjak itu. Lalu selain itu, Zainuddin juga kerap melarang-larangnya untuk bermabuk-mabukan. Mungkin maksud Zainuddin di saat itu baik. Dia menasehati dan memperingatkan Joy bahwa kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang buruk. Namun hal itu justru dinilai oleh Joy adalah sebuah hinaan dan membuat dia merasa kesal. Dan dia menganggap Zainuddin tidak berhak mengaturnya. Lalu selain itu, Joy yang memiliki hutang dengan Zainuddin juga kerap ditagih secara terus-menerus. Meski masalah hutang memang kewajiban untuk dibayar, namun Joy yang tidak punya uang dan terus didesak jadi semakin dendam kepada Zainuddin. Hingga dendamnya semakin lama, semakin dalam. Pernah suatu hari, Joy di saat itu hendak meminta ongkos untuk menyewa kren atau alat berat agar bisa mengangkat besi yang banyaknya jika ditotalkan seberat 1 ton. Namun malah di saat itu dia tidak diberikan ongkos tersebut. Joy dan satu pekerja lainnya pun malah disuruh mengangkut besi tersebut tanpa bantuan alat berat, alias menggunakan tenaga mereka sendiri. Di saat itu, rasa-rasanya Zainuddin benar-benar pelit terhadap karyawannya ini. Dan kesabaran Joy rasanya seperti sudah habis. Dia merasa sakit hati dan dendamnya terhadap Zainuddin benar-benar tidak dapat dibendung lagi, yang membuat dia merasa sangat frustasi. Di tengah rasa frustasi atas sikap Zainuddin, tiba-tiba masalah lain muncul dan itu membuat Joy semakin tertekan, yaitu masalah ekonomi, di mana seperti yang dikatakan oleh Zainuddin, benar memang masalah ekonomi kerap membelenggu kehidupannya. Entah ada alasan apa, namun Joy di saat itu tiba-tiba sangat membutuhkan uang. Namun Joy lagi-lagi bingung, harus kemana dia mencari uang? Jika meminjam kepada Zainuddin, hutang yang kemarin saja belum dilunasi, yang ada dia akan semakin dicela oleh Zainuddin. Di tengah-tengah frustasinya tersebut, suatu hari Zainuddin mengungkapkan niatnya kepada Joy untuk ingin membeli kendaraan baru berupa sepeda motor baru dan meminta Joy menemaninya untuk membeli motor tersebut. Zainuddin yang percaya kepada Joy juga menyampaikan jika dia sedang punya uang senilai 200 juta rupiah dari hasil penjualan besi yang akan digunakan untuk membeli kendaraan baru. Mendengar ucapan Zainuddin yang sedang punya uang sebanyak itu, yang bahkan wujudnya saja tidak pernah dilihat oleh Joy, membuat Joy di saat itu jadi gelap mata. Dia sangat ingin mempunyai uang tersebut. Atas niatnya untuk menguasai harta Zainuddin, Joy pun menyiapkan rencana. Namun, Joy yang merasa tidak bisa melakukan rencana tersebut sendirian, akhirnya mengajak seorang kuli bangunan yang bernama Aryansyah Adi, alias Adi Kuntet. Adi ini merupakan seorang pria berusia 45 tahun. Mengenai latar belakang keluarganya tidak diketahui. Namun yang jelas, Joy dan Adi memiliki hubungan kekerabatan atau persaudaraan. Saat Adi didatangi oleh Joy untuk meminta bantuan dengan tujuan ingin merampok seseorang, awalnya Adi merasa ragu. Namun kepada Adi, Joy menjanjikan akan membagikan hasil uang yang hendak mereka kuasai tersebut. Dan jumlahnya cukup fantastis. Adi yang dijanjikan uang sebanyak itu pun langsung setuju untuk membantu Joy. Adi yang menyadari jika hanya menguasai harta saja mungkin aksi kejahatan mereka akan dilaporkan. Sehingga Adi pun menyarankan untuk menghabisi nyawa Zainuddin sekalian agar aksi mereka tidak ketahuan. Mendengar saran untuk menghabisi nyawa,
Di saat itu Joy jadi ragu. Namun ketika dia mengingat dendamnya terhadap Zainuddin dan juga merasa kalau saran Adi tersebut ada benarnya, dia pun akhirnya setuju untuk sekalian saja menghabisi nyawa Zainuddin agar bisa melancarkan aksi keji mereka. Dan di saat itu mereka menyiapkan seutas tali yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa Zainuddin. Lalu singkat cerita, tibalah pada hari Minggu tanggal 5 September tahun 2021. Joy dan Adi yang sudah siap dengan rencana keji mereka pun menghampiri Zainuddin untuk memastikan apakah Zainuddin jadi ditemani untuk membeli kendaraan baru atau tidak. Dan Zainuddin saat itu tidak menyadari bahwa ada rencana keji di balik perjalanan mereka nantinya. Dan dia lantas memastikan jika rencana mereka untuk membeli kendaraan itu jadi. Zainuddin kemudian menyiapkan mobilnya untuk kendaraan mereka berangkat membeli motor baru. Rencananya Zainuddin akan membelinya di wilayah Kijang, Kabupaten Bintan. Lalu sementara Joy bersiap untuk melancarkan aksi kejinya. Di saat itu dia mengajak Adi bersama dengan mereka. Joy menyiapkan alasan yang entah apa dan bagaimana. Namun yang jelas pada akhirnya Zainuddin mengizinkan Joy membawa Adi di dalam perjalanan mereka. Posisinya di saat itu Zainuddin yang menyetir. Joy duduk di kursi samping Zainuddin, sementara Adi duduk tepat di belakang Zainuddin. Yang mana posisi tersebut memang sudah direncanakan agar Adi bisa langsung menyerang Zainuddin dari belakang. Adi di saat itu sudah siap dengan membawa seutas tali yang akan digunakan sebagai alat untuk menjerat leher Zainuddin. Di dalam perjalanan mereka, dari Tanjung Pinang, mereka berangkat menuju ke arah Kijang, Kabupaten Bintan, tepat pada siang hari. Di saat itu, sebenarnya Joy dan Adi sudah deg-degan dan cemas. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksi keji mereka. Hingga akhirnya, perjalanan mereka pun sampai di kawasan Jalan Nusantara, kilometer 20 Kijang, sekitar pukul 1 siang. Dirasa area tersebut adalah tempat yang tepat. Mereka pun langsung melancarkan aksi kejinya. Joy di saat itu meminta Zainuddin untuk minggir terlebih dahulu, menghentikan laju mobilnya. Zainuddin di saat itu bingung, namun karena diminta oleh Joy, Zainuddin di saat itu berpikir mungkin saja Joy mau buang air kecil atau ada hal lain. Dan dia lantas segera menghentikan mobilnya sambil bertanya, apa yang terjadi hingga mereka harus berhenti. Dan dia berkata, kenapa berhenti? Mau ngapain? Kurang lebih begitu, tanya Zainuddin. Namun bukannya pertanyaan Zainuddin dijawab oleh Joy, malah dia memberi kode yang langsung disambut oleh Adi dengan aksi penyerangan terhadap Zainuddin. Dengan cepat Adi lantas menjerat leher Zainuddin dengan tali yang sudah disiapkan. Zainuddin yang tiba-tiba dijerat berusaha untuk melawan sekuat tenaga, membuka jeratan di lehernya sambil kakinya ikut memberontak. Namun, bukannya semakin merenggang, jeratan tali di lehernya semakin menguat yang membuat Zainuddin tidak bisa bernafas dan semakin tersendat. Wajah Zainuddin di saat itu sampai membiru karena kehabisan oksigen yang membuat tenaganya jadi semakin melemah. Dan Zainuddin yang dalam waktu cukup lama tidak diberikan kesempatan bernafas akhirnya hanya bisa pasrah dan lemas. Dan dia pun benar-benar tidak bergerak lagi. Kedua pelaku memastikan bahwa Zainuddin benar-benar tidak bergerak dan mereka memeriksa kondisinya. Ketika mereka mendapati bahwa Zainuddin telah meninggal dunia tanpa penyesalan sedikit pun, Joy dan Adi memindahkan jasad Zainuddin ke kursi belakang. Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan sambil mencari lokasi yang dianggap cocok untuk membuang jasad dari bosnya tersebut. Dan entah dapat ide dari mana, di saat itu mereka malah memutuskan untuk mengubur saja jasad Zainuddin agar bisa menghilangkan semua jejak. Dan untuk menguburkan jasad Zainuddin, lantas mereka berdua sempat mampir untuk mencari cangkul. Setelah itu, kembali lagi mereka melanjutkan perjalanan demi mencari lokasi yang tepat untuk menguburkan jasad Zainuddin. Dan tibalah mereka sampai di kawasan Ekang Anculai, kilometer 58, tepatnya di Desa Belak, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Mereka menghentikan laju mobil mereka di sana. Melihat kondisinya yang sepi di area tersebut, mereka pun sepakat untuk membuang jasad Zainuddin di lokasi itu dan akan menguburnya di sana. Lantas mereka langsung menggotong jasad Zainuddin dan mulai menggali lubang menggunakan cangkul untuk mengubur jasad tersebut tepat di bawah tiang saluran tegangan tinggi atau sutet sekitar pukul 4:30 sore. Sambil menguburkan jasad Zainuddin, mereka mengedarkan pandangan ke sekitar, memastikan aksi mereka tersebut tidak ada yang melihat. Akhirnya mereka pun berhasil menguburkan jasad Zainuddin.
Setelah itu, mereka berdua kembali ke mobil dan langsung mengamankan uang milik Zainuddin sebesar 200 juta dan juga ATM milik Zainuddin yang di dalamnya terdapat uang senilai 60 juta rupiah. Setelah berhasil menggasak harta benda milik Zainuddin, mereka yang tidak ingin jejak kejahatannya terbongkar kemudian memutuskan untuk membuang mobil Zainuddin yang tengah mereka bawa tersebut. Lantas, untuk membuang mobil tersebut, mereka pun menuju ke kawasan Danau Biru yang berada di daerah kawal Gunung Kijang Bintan. Di danau tersebut, keduanya langsung menenggelamkan mobil Zainuddin. Dan setelah mobil itu benar-benar tenggelam, sebagai permulaan, Joy pun menyerahkan uang sebesar 3,5 juta kepada Adi. Setelah itu, keduanya langsung melarikan diri dengan berjalan kaki menuju kawasan Galang Batang. Mereka yang tidak kuat berjalan kaki sejauh itu, kemudian memutuskan untuk menghubungi dua teman mereka untuk minta direntalkan mobil yang kemudian segera menjemput mereka dengan mobil rental tersebut. Setelah menunggu lama, keduanya akhirnya dijemput dan diketahui bahkan mereka sempat makan bersama-sama di kawasan Bintan Plaza Tanjung Pinang. Setelah itu, barulah keduanya pulang ke rumah masing-masing. Namun sobat, mengenai kedua rekan mereka, apakah mengetahui soal aksi keji mereka atau tidak dijelaskan di media manapun. Tibalah keesokan harinya, tepat pada hari Senin tanggal 6 September tahun 2021, Joy pun menepati janjinya kepada Adi. Joy memberikan bagian Adi, yaitu berupa 2 unit handphone beserta ATM kepada Adi. Setelah itu Joy pun pergi dan tidak pernah menghubungi Adi lagi. Hal itu mereka lakukan agar mereka sama-sama aman dan menyelamatkan diri masing-masing. Dan pada hari itu juga, Joy mengajak istri dan anaknya untuk melarikan diri dengan menyewa speedboat menuju ke Batam, lalu ke Selat Panjang sampai ke Riau. Diketahui, dari hasil uang yang dicuri dari Zainuddin, dibelikan emas, rumah, dan juga kendaraan sepeda motor oleh Joy. Sementara saat Joy memutuskan untuk melarikan diri, Adi justru memutuskan untuk tetap di Tanjung Pinang, menjalani kehidupan seperti biasa agar tidak dicurigai setelah melakukan tindakan kejahatan. Lalu sementara itu, Eni, istri korban, Zainuddin, di rumah dia mengkhawatirkan suaminya yang tidak kunjung pulang sejak kemarin. Pada tanggal 8 September tahun 2021, sudah masuk 3 hari suaminya juga tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar. Kemudian dia memutuskan untuk melaporkan kehilangan suaminya ke Satreskrim Polres Tanjung Pinang. Polisi yang mendapatkan laporan orang hilang lantas mulai membantu mencari keberadaannya. Pencarian pun terus dilakukan. Seminggu hingga 2 minggu berselang, mereka melakukan pencarian namun hasilnya nihil. Hingga di sisi lain, warga daerah Kawal Gunung Kijang Bintan pada Kamis 23 September tahun 2021 tiba-tiba dihebohkan dengan penemuan sebuah mobil Avanza berwarna putih yang tenggelam di Danau Biru. Atas penemuan mobil yang tenggelam tersebut, warga langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi meminta bantuan Basarnas untuk mengevakuasi mobil itu yang keadaannya sudah ringsek dan dinaikkan ke daratan. Ternyata mobil tersebut sudah kosong, tidak ada orang di dalamnya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Zainuddin yang sudah dilaporkan hilang beberapa hari. Dari temuan mobil milik Zainuddin, Polres Tanjung Pinang menyatakan kuat dugaan bahwa Zainuddin merupakan korban pengeksekusian. Dan atas kasus ini, selanjutnya kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam dan pemburuan terhadap pelaku. Dari sejumlah pemeriksaan baik dari temuan barang bukti serta berbagai keterangan saksi yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa terakhir kali Zainuddin ternyata bersama 2 orang yang bernama Joy dan juga Adi. Dan selama Zainuddin hilang, keduanya juga ikut menghilang. Dan hal itu pun menjadi kecurigaan polisi kepada 2 orang ini. Sehingga polisi langsung melakukan pengejaran terhadap 2 orang yang terakhir kali bersama Zainuddin. Singkat cerita, pada akhirnya, di hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021, polisi berhasil mengamankan pelaku, yaitu Adi, di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, di mana Adi yang di saat itu ditangkap langsung dimintai keterangan. Diketahui peran Adi dalam aksi keji terhadap Zainuddin adalah membantu pelaku utama, yang di saat itu pelaku utamanya adalah Joy, karyawan langsung dari korban. Adi yang didesak oleh pihak kepolisian, di saat itu membantu memberikan informasi soal Joy. Dan setelah informasi tentang Joy diketahui oleh polisi, segera pihak kepolisian memburu si pelaku utama ini. Tidak lama kemudian, polisi pun berhasil menangkap Joy di daerah Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Joy yang ditangkap juga langsung diamankan dan dimintai keterangan. Di dalam keterangannya, Joy mengakui segala perbuatannya. Dia mengaku sampai tega menghabisi nyawa Zainuddin karena merasa sakit hati
kerap dinilai tidak mampu memberikan kehidupan yang layak dan kebahagiaan terhadap istri dan anaknya. Dan menurut Joy, perkataan Zainuddin yang meminta dia untuk menceraikan istrinya sangat membuat dia sakit hati, serta adanya beberapa alasan lain. Di saat itu, polisi tidak percaya begitu saja dengan keterangan dari Joy, karena ada indikasi sebenarnya Joy ingin merampok. Dan di saat itu, Joy pun mengakui bahwa memang benar dia sedang terhimpit masalah ekonomi. Berdasarkan keterangan kedua pelaku, setelah proses yang panjang, di hari ke-21 setelah hilangnya Zainuddin, tepatnya pada Minggu tanggal 26 September tahun 2021, Zainuddin pun akhirnya bisa ditemukan. Tangis pihak keluarga di saat itu pecah setelah mengetahui bahwa Zainuddin terkubur di sebuah lokasi, yaitu tepat di bawah Menara Sutet yang tidak diketahui oleh siapapun. Kondisinya sangat mengenaskan, sudah membusuk dan lehernya masih terikat tali dan menggunakan baju yang terakhir kali dia gunakan. Jasad Zainuddin pun kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Raja Ahmad Tabib, Tanjung Pinang untuk diotopsi. Dan pada malam harinya, sejumlah keluarga dan kerabat Zainuddin mulai berdatangan ke rumah sakit. Tangis mereka pecah saat melihat kondisi Zainuddin yang benar-benar mengenaskan. Dan setelah diperiksa, jasad Zainuddin pun kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Lalu sementara itu, Joy dan Adi sang pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan harus dihadapkan dengan sanksi hukum atas perbuatan keji mereka. Keduanya disangkakan dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman paling berat, yaitu pidana mati. Hingga pada Selasa 5 Juli tahun 2022, sidang pembacaan putusan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Dan di dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim menyatakan bersalah dan mengadili kedua tersangka dengan menjatuhi hukuman seumur hidup dan barang-barang bukti dikembalikan. Itu dia sobat, kisah dari Zainuddin yang harus berakhir di tangan karyawannya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?